Halo sahabat tutorindo.id, ketemu lagi dengan saya Ipu Setiawan. Oke, kali ini kita akan membahas seputar kartu prakerja ya teman-teman. Di sini ada beberapa kasus atau pertanyaan yang rekan-rekan banyak ditanyakan di forum sosmed ya. Di sini banyak dari teman-teman yang laporan ataupun tanya ke rekan-rekan di grup Facebook. Nah, di sini sudah ditampilkan ya tentunya, yaitu ada yang terkait tentang upgrade e-walletnya. Nah, di sini untuk pembahasan pertama nih yang sudah saya fotonya sudah saya tampilkan ya teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi upgrade e-wallet kamu, padahal teman-teman sudah melakukan upgrade. Nah, seperti ini teman-teman abaikan ya jika teman-teman sudah melakukan upgrade ya, karena hal seperti ini hanya pengingat bagi teman-teman yang belum melakukan upgrade e-wallet. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan upgrade e-wallet, teman-teman bisa buka aplikasinya masing-masing. Bisa teman-teman pilih di menu finance, terus upgrade, atau juga bisa pilih di menu transfer, terus upgrade sekarang. Nah, untuk yang OVO ya tentunya. Kalau untuk yang link sama saja. Nanti teman-teman akan diarahkan di upgrade, yaitu pilih transfer, nanti ada pilihan upgrade. Nah, jadi dipastikan nick pada prakerja dengan nick yang ada di wallet teman-teman itu diusahakan harus sama ya teman-teman. Begitu. Karena kalau tidak di-upgrade wallet teman-teman, insentif tetap masuk. Namun teman-teman nggak bisa melakukan tarik tunai ya teman-teman via transfer maksudnya. Jadi teman-teman tidak akan bisa melakukan transfer ke rekening ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya ya. Nah, terkait tentang jadwal insentifnya hilang. Nah, jadi ada beberapa kasus ya teman-teman untuk yang gelombang 3 ini maupun di gelombang 2 ya. Saya rasa kebanyakan di gelombang 3, yaitu tentang jadwal insentifnya hilang. Nah, untuk hal seperti ini kemungkinan dari servernya atau dari sistem prakerjanya sedang melakukan pembaruan data atau pembaruan sistem kemungkinan ya. Tapi saya sarankan teman-teman untuk melakukan telepon ke customer service prakerja untuk menanyakan perihal jadwal insentif yang semulanya ada tapi tiba-tiba menghilang ya dari daftarnya. Nah, hal seperti ini tentu bagi teman-teman sangat bingung ya kenapa kok hilang ya. Yang semulanya jadwal insentifnya sudah muncul tetapi tiba-tiba itu menghilang. Nah, kasus seperti ini baiknya teman-teman menghubungi pihak prakerja ya teman-teman. Nah, untuk menghubunginya diusahakan pada jam kerja ya, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Kemudian ada lagi yang paling baru ini yaitu nick tidak sama. Nah, saya sarankan ya teman-teman mengutip dari kompas.com bahwa kalau bisa ya diusahakan nomor induk kependudukan di prakerja yang teman-teman daftarkan di prakerja, NIK-nya itu harus sama dengan nick yang pada wallet teman-teman. Misalkan teman-teman pada saat mendaftar prakerja, teman-teman menggunakan nick diri diri teman masing-masing ya. Kemudian teman-teman mendaftar walletnya. Nah, saat mendaftar walletnya, teman-teman menggunakan KTP kakak atau KTP orang tua. Nah, itu diusahakan harus menggunakan KTP milik sendiri ya teman-teman, karena dikhawatirkan itu akan memperlama proses pengiriman dana ya. Nah, misalkan kalau teman-teman sudah terlanjur menggunakan
KTP milik saudara, milik kakak sendiri atau keluarga. Nah, itu jalan satu-satunya teman-teman bisa menghubungi customer service OVO, GoPay, Link dan BNI tentunya. Nah, teman-teman bisa meminta pembaruan data ya. Jadi yang semulanya teman-teman menggunakan NIK-nya saudara atau bukan punya teman-teman, nah teman-teman diharapkan untuk melakukan telepon atau melakukan email ya, melakukan pengiriman email perihal meminta pergantian data atau pembaruan data ya, yang semulanya NIK-nya bukan punya teman-teman, meminta pembaruan data untuk NIK-nya punya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya sih punya rekan di grup untuk yang OVO sendiri ya. Jadi mereka diharuskan untuk menutup akun atau menghapus data primernya. Jadi kembali lagi ke akun basic. Nah, teman-teman harus melakukan upgrade ulang ya teman-teman. Mungkin ya kalau saran saya sih untuk proses lebih cepatnya teman-teman mendatangi Graparinya atau bootnya daripada mitra ya tersebut ya seperti OVO, GoPay dan Link. Nah, menurut info yang Mimin ketahui ya dari teman-teman ya yang tadi tanya dan mereka sempat telepon ke pihak customer service-nya untuk OVO sendiri ya teman-teman, untuk melakukan proses pembaruan data itu memerlukan 5 hari kerja kurang lebih. Jadi baiknya untuk teman-teman yang belum gabung gelombang atau teman-teman yang masuk ke gelombang 4 atau yang intinya yang ingin bergabung di gelombang 4 kan belum dibuka nih. Diusahakan dari sekarang data-datanya itu disamakan ya. Data yang di wallet maupun data yang di kartu prakerjanya. Jadi dari pihak manajemen PMO dari prakerja itu kan sudah dijabarkan ya, kalau bisa diusahakan itu sama data yang di prakerja dengan data yang di wallet gitu ya, ataupun yang di bank. Nah, kalau untuk teman-teman yang di bank itu teman-teman bisa datang langsung ke cabang terdekat ya untuk melakukan pembaruan data ya. Karena proses seperti ini kan mungkin untuk menghindari penyalahgunaan akun itu dari pemerintah ya. Jadi pemerintah mewaspadai takutnya ada eh, penjualan akun ya, karena apalagi kondisi yang seperti ini pasti banyak ya jual akun prakerja dan lain-lain. Ya semoga aja tidak ada ya teman-teman. Nah untuk hal seperti itu dipastikan nomor induk teman-teman yang ada di prakerja itu disamakan dengan nomor induk yang ada pada wallet teman-teman ya pada saat mendaftar ya, diusahakan harus sama. Misalkan kalau ada yang berbeda segera diinformasikan ke pihak terkaitnya ya. Misalkan datanya pada walletnya berbeda atau data pada banknya berbeda, itu segera dihubungi ya teman-teman. Karena ditakutkan seperti prosesnya lebih lama ataupun prosesnya mungkin ada kendala. Nah, hal-hal seperti itu kan yang akan menjadi memperlama proses ya teman-teman. Jadi sebetulnya yang semulanya sudah cepat itu akan diperlambat ya. Jadi yang teman-teman sendiri yang memperlambatnya ya. Mungkin yang gelombang 1 dan gelombang 2 masih lama prosesnya, mungkin dari sistemnya belum stabil. Nah, untuk yang gelombang 3 semoga itu cepat karena dari progresnya yang gelombang 3 ini sangat cepat banget gitu. Dari penampilan sertifikatnya itu sudah cepat daripada gelombang-gelombang sebelumnya gitu. Karena ada yang bilang gelombang 1 itu kurang lebih dari selesai pelatihan tanggal 23 April sampai tanggal 12 Mei itu baru menerima insentif. Jadi kurang lebih ya 2 mingguan lah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin cepat ya teman-teman sendiri yang harus saling membantu ya, saling support ya teman-teman, karena namanya suatu program pasti kan nggak semuanya
itu sempurna, pasti ada kendala, pasti ada kekurangan. Nah, dari situlah teman-teman harus saling support ya. Misalkan dari pemerintahnya menghimbau untuk oh nicknya itu harus disamakan, ya teman-teman harus disamakan ya teman-teman. Nah, ini juga sama di GoPay juga sama ya. Untuk teman-teman pengguna GoPay, misalkan nicknya itu tidak sama ataupun perbedaan data atau namanya berbeda, diupayakan teman-teman harus segera laporan ke pihak GoPay-nya untuk pembaruan data ya teman-teman, atau tutup akun kemudian menggunakan akun kembali, mengupgrade ulang dengan data yang terbaru. Nah, untuk prosesnya kurang lebih sekitaran 5 hari kerja ya, itu paling cepatnya. Cuman dari beberapa mitra mungkin ada perbedaan ya, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Itu tergantung kebijakan mereka ya teman-teman. Karena mereka juga memproses data juga banyak ya. Apalagi sekarang ada program prakerja yang sebelum ada prakerja juga datanya banyak, apalagi yang kondisi yang saat ini gitu. Jadi pasti datanya pasti bakal numpuk gitu. Cuman ya teman-teman sering follow, sering info ke pihaknya untuk segera memproses datanya ya. Jadi sering-sering dipantau ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi teman-teman, jika ada uh, warning seperti ini, segera mungkin teman-teman melapor ke pihak terkait agar segera ditangani ya teman-teman, dan teman-teman juga segera menikmati daripada manfaat kartu prakerja ini ya teman-teman. Jadi mungkin ada dari rekan-rekan yang dari gelombang 1, gelombang 2 yang hampir 80% atau 60% itu udah pada cair ya. Jadi semoga uangnya itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan, dan yang dapat itu yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sekiranya ekonominya menengah ke atas ya mungkin bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan, itu sih kurang lebih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait kartu prakerja atau tentang program lainnya atau tutor lainnya, teman-teman boleh cantumkan komentar teman-teman di bawah ini ya teman-teman. Oke, cukup sampai sekian dari Mimin ya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.